Hai semuanya, apa kabar nih? Daripada kalian duduk di rumah dan bosan, mending kita bahas film-film unik dan menarik nih. Kali ini, kita akan bahas satu film menarik yang gak kalah dari film lain, yaitu film Train to Busan BC, yang dirilis pada tahun 2008. Salah satu film pemburu yang lumayan keren dan menarik untuk ditonton. Daripada berlama-lama, mending kita masuk saja ke alur cerita filmnya yuk. Di mana di adegan awal, kita diperlihatkan seorang peramal yang melihat sebuah masa depan di dalam diri seorang anak kecil yang memiliki mata biru. Dia bernama Evalet. Dia mengatakan kepada masyarakat bahwasanya dia melihat seorang kesatria yang akan mengubah nasib suku mereka di masa yang akan datang. Kemudian, scene berpindah beberapa tahun ke depan, diperlihatkan dua pria yang bernama Deleh dan satunya lagi bernama Baku. Kita fokus kepada pemeran utama kita yaitu si Deleh. Dia memiliki sebuah hubungan dekat dari kecil dengan seorang perempuan melainkan adalah Evalet, yang dimana mereka sudah menjadi dewasa. Si Deleh ini, dia pernah berjanji kepada Evalet bahwa dia akan memburu gajah manak sendirian untuk mendapatkan sebuah penghargaan dari si peramal yang berupa tombak putih, agar nantinya dia diakui oleh sukunya dan bisa menikahi Evalet supaya mereka hidup bersama. Dan tibalah saat mereka ingin memburu manak, di mana kelompok pemburu tersebut dipimpin oleh seorang pria bernama Tik-Tik. Kemudian mereka pun mulai memburu dan mengejar, di mana saat salah satu manak terkena perangkap, manak itu berhasil memutuskan tali perangkapnya kemudian lari sambil membawa perangkap itu. Lalu mereka semua loncat ke atas perangkap untuk menahannya, akan tetapi manak itu terlalu kuat sehingga mereka terlempar dan terlepas satu persatu. Di mana hanyalah si Deleh tinggal sendirian yang menahannya. Dia pun dibawa oleh manak ke atas puncak bukit yang tidak terlalu jauh. Manak itu pun merasa marah karena mereka telah mengganggunya, lalu menyerang Deleh sehingga dia hampir saja terkena oleh serangan manak tersebut. Dia pun mengambil tombaknya dan menancap di bebatuan sehingga saat gajah itu menyerangnya langsung tertusuk dengan tombak tepat di dadanya sampai gajah itu pun menjadi mati. Kemudian datanglah sekelompoknya berserta pemimpin berteriak dan mengakui keberanian Deleh yang telah membunuh manak hanya seorang diri. Pada akhirnya Deleh pun mendapatkan tombak putih dan menikahi Evalet sebagai janji yang telah dikatakan kepadanya. Dan beberapa hari kemudian, saat musim salju, muncul sebuah pasukan menyerang suku mereka membantai satu persatu dan sebagiannya termasuk Evalet, kekasih si Deleh, dibawa oleh mereka untuk dijadikan budak pekerja di salah satu tempat pembangunan kerajaan piramida yang dipimpin oleh seorang dewa. Namun, si Deleh yang tidak setuju karena baru beberapa hari bergoyang dalam selimut, tetapi kekasihnya sudah dibawa oleh mereka. Akhirnya, memutuskan untuk mencari pasukan itu bersama Tik-Tik dan Karin untuk merebut sang kekasih yang telah dia cintai. Di perjalanan, ternyata diam-diam Baku mengikuti mereka, yang dari awal dia tidak diizinkan untuk pergi karena sangat berisiko terhadap dirinya. Namun, karena merasa kasihan untuk kembali terlalu jauh, akhirnya dia pun diizinkan untuk melanjutkan perjalanan bersama mereka. Di tengah perjalanan, Deleh menemukan sebuah gantungan kalung milik Evalet dan jejak kaki yang menunjukkan jalan bahwa mereka tidak terlalu jauh dari tempat tersebut. Tiba di sebuah hutan, mereka menemukan sekelompok penjahat itu yang sedang istirahat dan menunggu waktu yang tepat untuk membebaskan mereka. Malamnya, saat salah satu si penjahat itu ingin melakukan sesuatu kepada Evalet, muncul si Deleh dari belakang memukulnya sehingga dia tidak sadarkan diri. Kemudian, dia pun membebaskan mereka satu persatu. Saat diketahui oleh si penjahat, mereka semua dikejar dan berlari ke sebuah semak-semak rumput yang sangat panjang. Tiba-tiba, muncul burung unta raksasa menyerang mereka semua dan sekelompok Deleh berlari untuk menyelamatkan diri bersembunyi di bawah akar-akar pohon. Namun, beda dengan si Baku yang naik ke atas pohon dan dia hampir saja terkena serangan burung unta tersebut. Lalu, muncul si Deleh mengalih perhatian agar dikejar oleh hewan itu. Dia pun diserang dan dikejar sampai berlari ke dalam pohon bambu. Mengambil salah satu patahan bambu yang runcing, kemudian menusuknya ke dalam mulut hewan itu sehingga dia menjadi mati.
Evelet bersama Baku, mereka berdua akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa oleh si penjahat. Saat si Deleh melihatnya, dia pun harus berpasrah karena tidak mungkin menyerang mereka sendirian. Kemudian, dia menghampiri Tik-Tik yang sedang terluka akibat serangan burung unta, lalu dia dibawa keluar dari hutan agar dia bisa diobati. Malamnya, saat dia ingin memburu hewan untuk dimakan, tiba-tiba dia jatuh ke dalam sebuah perangkap yang dipenuhi kayu-kayu sangat tajam. Dan seketika itu tiba-tiba cuacanya berubah menjadi badai besar dan turun hujan sehingga airnya mengalir ke dalam lubang perangkap itu. Ketika ingin keluar, tiba-tiba muncul seekor harimau yang terperangkap dengan kayu tepat di dalam lubang yang sama dengannya. Dia pun mengambil sebuah tombak mendekati harimau itu berniat untuk membunuh. Tapi hatinya berkata lain, dia pun mengatakan kepada harimau, jika Deleh menyelamatkannya, sebagai tanda terima kasih janganlah dia menyerangnya. Do not eat me when I set you free. Kemudian, dia melepaskan harimau itu, lalu si harimau mendekati Deleh secara perlahan, melihat wajah dan mencium bau tubuhnya. Si harimau pun meloncat ke atas pergi meninggalkan tempat tersebut. Paginya, saat dia kembali ke tempat Tik-Tik yang ternyata dia sudah sembuh. Kemudian, Tik-Tik memperlihatkan sebuah desa yang tidak ada penghuni. Mereka pun pergi ke desa itu dan menemukan sedikit makanan yang tersisa di atas tanah. Lalu, muncul suku yang berkulit hitam melainkan masyarakat desa tersebut. Di saat berniat ingin menyerang mereka, dan seketika saat itu muncul harimau yang diselamatkan oleh dirinya. Dia pun mengingat wajah dan bau tubuhnya lalu mengancam suku itu jika menyakiti mereka berdua. Setelah harimau itu pergi, dan di sini semua suku itu salut kepada Deleh karena dia bisa berkomunikasi dan mampu menjinakkan seekor harimau yang dianggap sangat berbahaya oleh masyarakat mereka. Si Deleh dan Tik-Tik pun disambut dengan baik karena dia dianggap seorang kesatria dan mereka berdua diberi makanan yang sangat banyak oleh suku tersebut. Di sini, si ketua suku menjelaskan kepada Deleh, sebelumnya seorang peramal dari desa sebelah mengatakan bahwa suatu saat akan ada seorang kesatria yang memimpin suku mereka untuk pergi ke sebuah kerajaan di mana di sana banyak sekali suku mereka yang diculik dan dijadikan budak oleh si dewa untuk diperkerjakan. Namun, mereka tidak berani untuk datang ke sana karena jumlah mereka sangat banyak untuk dilawan. Mereka percaya bahwa suatu saat akan ada seorang kesatria yang memimpin seluruh suku untuk pergi ke sana merebut kaumnya kembali, melainkan dia adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan harimau yang disebut hewan bertaring putih yang dianggap sangat berbahaya bagi semua suku termasuk masyarakatnya. Di sini, Deleh menyadari bahwa si peramal yang mereka maksud adalah ayahnya yang sudah meninggal sekitar beberapa tahun yang lalu. Namun, si Deleh tidak tahu dan masih ragu akan hal yang dikatakan oleh si ketua suku, bahwa yang dia maksud seorang kesatria selama ini adalah dirinya. Tapi, Deleh mencoba untuk meyakinkan diri dan akan berusaha dengan keyakinan apa yang diharapkan oleh mereka. Keesokannya, semua suku berkumpul dan meminta kepada Deleh untuk memimpin mereka semua. Saat di perjalanan, salah satu dari mereka memberitahu bahwa kaum mereka telah dibawa dengan kapal oleh segerombolan si penjahat itu. Saat Deleh melihatnya, dia memanggil Evelet dengan suara yang sangat keras. Ketika Evelet dan yang lainnya melihat Deleh yang begitu menakjubkan karena dia telah menjadi pemimpin dari semua suku untuk menyelamatkan mereka. Karena tidak bisa dikejar, mereka pun terpaksa harus menunggu waktu yang tepat untuk membebaskan mereka semua yang telah ditangkap dan dibawa oleh si penjahat. Malamnya, salah satu ketua suku lain memberitahu kepada Deleh mereka harus menemukan mata ular agar mereka menemukan jalan menuju ke tempat kerajaan yang ditahan kaumnya oleh sekelompok penjahat itu. Keesokannya, mereka semua mulai perjalanan di padang gurun yang begitu panas dan sangat jauh untuk mencari mata ular tersebut. Malamnya, Deleh menyadari bahwa mata ular yang mereka maksud ternyata adalah bintang di langit yang berada di arah barat, menandakan
bahwa mereka harus mengikuti arah bintangnya untuk menuju ke sana. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya mengikuti arah bintang yang telah diberitahu oleh si Deleh. Setelah tiba di sana, saat mereka melihat banyak sekali budak-budak termasuk gajah manak yang diperkerjakan oleh si pemimpin laknat babuyut tersebut. Bahkan, tidak merasa kasihan menyiksa mereka satu persatu akibat kerjanya yang begitu lambat. Ketika tiba si pemimpin, semua budak termasuk prajuritnya menunduk ke bawah agar tidak melihat wajahnya. Saat salah satu budak penasaran dengan wajah si dewa, dia secara diam-diam mengangkat wajah ingin melihat rupa si pemimpin itu. Akan tetapi, dia diketahui oleh salah satu prajurit dihukum dan dilemparkan ke bawah sehingga dia pun menjadi tewas. Malamnya, beberapa orang dari kelompok Deleh mulai beraksi melumpuhkan salah satu penjaga di sana dan membebaskan mereka satu persatu. Akan tetapi, diketahui oleh penjaga yang lain dan mereka berlari melarikan diri ke arah gurun dan dikejar oleh beberapa prajurit yang berada di sana. Namun, Tik-Tik melawan mereka hanya seorang diri untuk membiarkan mereka pergi duluan. Tik-Tik pun berhasil mengalahkan mereka dan tidak disangka-sangka, salah satu prajurit yang belum mati menusuknya dari belakang sampai dia menjadi lemah. Dengan tenaga yang tersisa, dia langsung menusuk prajurit itu sehingga menjadi tewas. Tiba si Deleh dengan sekelompoknya melihat keadaan Tik-Tik yang terluka. Karena tidak ada harapan lagi bagi Tik-Tik, akhirnya dia pun menjadi mati. Merasa marah karena sahabatnya telah meninggal, sebagai seorang kesatria, dia ingin membalas semua kejahatan yang telah terjadi dan menghancurkan kerajaan untuk membebaskan semua kaum-kaumnya. Tibalah di keesokan harinya, mereka semua menyamar sebagai budak dan membuat sebuah rencana untuk menyerang dengan cara membuat gajah manak mengamuk dan keadaan menjadi kacau agar mereka mudah untuk menyerang kerajaan tersebut. Dan di mana saat semua gajah mulai mengamuk, menyerang semua manusia tanpa tak terkendalikan. Disinilah semua suku mulai memberontak dan menyerang kerajaan serta prajurit-prajuritnya menghancurkan piramida yang telah dibangun secara paksa oleh mereka selama ini. Lalu muncul pemimpin kerajaan di mana mereka semua berhenti dan diam hanya menunggu perintah dari si pemimpin untuk menyerang kembali. Kemudian pemimpin kerajaan mengatakan kepada Deleh, dia akan melepaskan kekasihnya jika dia dan pasukannya meninggalkan kerajaan itu. Lalu Deleh pun setuju dengan keputusannya, akan tetapi dia meminta semua orang sukunya termasuk budak yang lain diminta untuk diambil kembali dan melepaskan supaya mereka bisa pulang ke tempat asalnya. Tetapi pemimpin kerajaan tidak menyetujuinya karena semua budak adalah miliknya kecuali kekasih yang dia inginkan dan semua budak akan diperkerjakan kembali. Setelah mendengar itu, Deleh langsung melemparkan tombaknya ke arah sang pemimpin sehingga tertusuk di dada dan jatuh ke bawah sampai menjadi tewas. Lalu Deleh mengatakan kepada semua orang bahwa dia tidak cocok untuk menjadi pemimpin yang sebenarnya. Dan terjadilah penyerangan kembali terhadap kerajaan mereka. Is not a god! Dan tiba-tiba, sang kekasih si Evalet dibawa lari oleh salah satu prajurit dengan kuda. Deleh langsung mengejar untuk menyelamatkannya. Kemudian, Evalet mengambil satu anak panah menusuk si prajurit itu, sehingga dia menjadi lemah dan mereka berdua sampai terjatuh ke bawah. Saat Evalet ingin berlari ke arah si Deleh, si prajurit itu bangun dan memanah si Evalet dari belakang, sehingga dia tewas tepat di dalam pelukannya. Deleh yang merasa marah mengambil tombak miliknya menuju ke arah si prajurit. Dia langsung menusuk prajurit tersebut sampai dia menjadi mati. Di mana detik-detik muncul adegan kesedihan karena tidak bisa hidup tanpa seorang kekasih. Akan tetapi,
Berkat seorang peramal dari suku Siddeleh yang bisa merasakan atas kematian si Eveleth dari jauh, dia rela mati demi menyelamatkan Eveleth. Seperti di film Naruto saat adegan Nenek Chiyo menyelamatkan Gaara dengan cara memasukkan jiwanya menggunakan semua kekuatan cakra yang dimiliki olehnya. Dan pada akhirnya, Eveleth pun berhasil hidup kembali. Setelah perang selesai, kemenangan sudah direbutkan dan sekelompok suku Deleh meminta izin kepada suku kulit hitam untuk kembali ke tempat asal mereka. Di akhir film, mereka semua sangat bahagia atas kedamaian dan keadilan yang telah mereka capai. Film pun ditutup saat si Deleh melakukan pencabulan bersama Eveleth di pinggir danau tepat saat matahari mulai terbenam menjadi senja dan film pun tamat. Secara keseluruhan filmnya sangat bagus dari semua isi cerita dan tokoh-tokohnya. Dan masih ada lagi yang tidak saya bahas karena tidak terlalu penting. Jadi saya ambil pada intinya saja supaya kalian mudah memahami dan mengerti isi cerita film tersebut. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga kalian semua paham apa yang saya sampaikan. Dan terima kasih telah menonton. Jika ada kesalahan dan kurang, saya mohon minta maaf. Salam dari saya, terima kasih. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.